Kita sedang belajar tentang 7 perjanjian dengan Abraham, tetapi kita hari ini akan break sebentar, ya. Kita akan break sebentar dan akan membahas sesuatu tema yang berbeda, tetapi masih tentang perjanjian. Semoga dengan break ini kita lebih ingat kenapa kita mempelajari perjanjian, gitu ya. Jadi tema hari ini adalah pelita perjanjian. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan lanjutkan tentang 7 perjanjian dengan Abraham. Hari ini kita akan lihat apakah pelita perjanjian itu. Apakah pelita perjanjian itu? Kita lihat 2 Petrus, 2 Petrus 1 ayatnya yang ke-19. Dikatakan bahwa dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Jadi mengenai mengenai firman Tuhan, Rasul Petrus menyamakannya dengan pelita. Firman Tuhan itu yang telah disampaikan itu perlu diperhatikan seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap. Nah, jadi betapa pentingnya firman Tuhan, betapa pentingnya pelita ini. Apakah pelita itu? Apakah pelita perjanjian itu? Jadi kita sementara hari ini kita akan melihat tema yang berbeda. Kita akan break. Nanti minggu depan kita akan lanjut tentang 7 perjanjian dan Abraham. Nah, Matius pasal 1, kalau kita lihat, itu adalah silsilah. Dan silsilah ini memperkenalkan Abraham dan Daud. Kenapa? Karena mereka tokoh yang penting bagi Tuhan, tokoh yang penting dalam sejarah penebusan. Mereka juga telah menjadi pelita bagi Tuhan. Menjadi pelita bagi Tuhan. Kalau kita perhatikan judul buku yang ketiga, sejarah penebusan yang ketiga, Pendeta Abraham Park, memberikan judul pelita perjanjian yang tak terpadamkan. Artinya apa? Artinya pelita ini tidak pernah padam. Pelita ini kekal. Terus ada selama-lamanya. Nah, di zaman raja-raja dulu, kalau pelita itu mati, ya, pelita di istana itu mati, itu menandakan raja itu telah mati. Nah, ketika kita melihat pelita sebagai perjanjian Allah, maka selama perjanjian ini ada, maka pelita akan tetap menyala. Ketika kita terus menerima firman Tuhan, maka selama firman itu dalam hati kita, kita akan ada terang. Akan ada terang. Nah, yang pertama mari kita lihat. Perjanjian adalah pelita. Perjanjian adalah pelita. Firman sering disebut juga sebagai firman perjanjian. Firman perjanjian, perkataan Allah. Nah, ini perjanjian Allah. Nah, jadi kita bisa lihat firman Allah adalah pelita. Kalau kita baca firman Allah kepada Nuh, janji Allah di Kejadian 6 ayat 18 sampai 20, perkataan Allah itu menjadi suatu perjanjian bagi Nuh. Tujuannya apa? Untuk menjaga kelangsungan hidup keluarga Nuh. Jadi Allah perintahkan membangun bahtera. Allah janjikan keselamatan. Nah, perkataan ini, firman ini menjadi firman perjanjian. Dan ini menjadi pelita. Pelita. Kadang-kadang kalau kita lihat zaman yang gelap gitu ya, zaman yang gelap atau ada suatu situasi yang sangat gelap, seperti yang nggak ada harapan, biasanya ada ungkapan manusia. Ungkapan itu bilangnya, oh ada secercah harapan. Nah ini, secercah harapan. Masih ada seberkas sinar ini. Ya, jadi ada harapan. Jadi kapan pelita itu diperlukan? Pelita diperlukan ketika gelap dan ketika kedinginan. Ketika gelap dan ketika kedinginan. Dunia ini
Karena manusia jatuh dosa, dunia ini sedang ada dalam kegelapan. Dan dunia ini begitu dinginnya. Begitu dinginnya. Gara-gara dosa dan kegelapan. Jika pelita tidak ada, maka akan semakin gelap dan semakin dingin. Kita jika tidak ada terang di dalam kita, tidak ada firman dalam kita, maka pada akhirnya kita menjadi sama dengan dunia, menjadi gelap dan menjadi dingin. Tapi bagi mereka yang diberikan pelita, mereka akan bisa melihat dengan jelas, melihat jalan yang benar. Mazmur 1 ayat 1, Mazmur 1 ayat 1 diberikan nasihat. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Jadi hanya ketika kita itu ada pelita dalam hati kita, baru bisa lihat mana yang benar, mana yang salah. Jika tidak ada pelita, kita akan jalan begitu saja. Dan tanpa sadar, oh ternyata kita ada di dalam jalan yang salah. Jadi bagi Nuh, jalan yang benar adalah apa? Bangunlah bahtera, masuklah ke dalamnya. Orang-orang lain tidak bisa lihat itu. Kenapa? Karena hati orang-orang di zamannya Nuh telah menjadi gelap dan menjadi dingin. Sehingga ketika firman disampaikan, nggak ada yang mau dengar lagi. Nah, di zaman Abraham, kalau kita lihat, janji Tuhan telah menjadi pelita bagi Abraham. Ini janji. Kejadian 12 ayat 1 sampai 4. Ayat 1 sampai 4 atau 1 sampai 3. Allah bilang kepada Abraham, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu. Aku akan menjadikan engkau berkat. Siapa yang akan memberkati engkau akan diberkati, siapa yang mengutuk akan dikutuk. Engkau akan menjadi berkat, dan semua kaum di bumi ini akan dapat berkat lewat kamu. Nah, ini janji Tuhan kan? Inilah yang menjadi pelita bagi Abraham. Pelita ini pun telah diberikan kepada Daud. Sampai-sampai Allah bilang Daud itu sebagai pelita. Sebagai pelita. 2 Samuel 7 ayat 8 sampai 16, nanti bisa baca, itu isi tentang perjanjian Daud. Kemudian Mazmur 89 ayat 3 sampai 4, Mazmur 132 ayat 11. Jadi kalau kita perhatikan, pelita perjanjian ini Allah berikan di setiap zaman. Allah berikan di setiap zaman. Buat apa Tuhan berikan pelita perjanjian di setiap zaman? Untuk pastikan apa? Kemana mereka harus pergi? Apa yang harus dilakukan? Ini tujuannya. Sama bagi kita juga hari ini kan. Firman diberikan kepada kita supaya kita tahu kita mau pergi kemana. Apa yang perlu dilakukan untuk pergi ke sana, ke surga. Ya? Nah, jadi 2 Samuel 23 ayat yang kelima dikatakan bahwa bukankah seperti itu keluargaku di hadapan Allah? Sebab ia menegakkan bagiku suatu perjanjian kekal. Perjanjian yang kekal. Jadi perjanjian yang Allah dirikan dengan Daud, dengan manusia, itu bersifat kekal. Amsal 6 ayat 23. Amsal 6 ayat 23. Dikatakan, karena perintah itu pelita. Perintah itu pelita. Dan ajaran itu cahaya. Dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Jadi betapa pentingnya firman itu. Mazmur 119 ayat 105 dikatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya, sampai ada lagunya kan. Nah, jadi firman Tuhan itu harus menjadi pelita bagi hidup kita. Firman Tuhan. Ya. Makanya ketika kita mendengarkan firman Tuhan, bagaimana sikap hati kita di dalam respon itu akan memperlihatkan apakah firman Tuhan itu sedang mencerahkan hati kita atau menggelapkan hati kita. Oh, bukankah firman Tuhan itu tujuannya hanya untuk menerangi saja? Masa sih firman Tuhan bisa menjadi gelap
menjadi kegelapan? Bisa. Dalam artian apa? Ketika orang itu masih membawa dosa di dalam hatinya, kemudian dia menerima firman Tuhan itu, dia mendengar firman Tuhan itu, akhirnya apa? Dia bisa saja salah paham, tidak siap mendengarkan firman Tuhan. Dan dia akan berpikir apa? Oh, pendeta bicara tentang saya. Pendeta nyindir saya. Oh, sepertinya ada yang kasih tahu masalah saya ya. Ada yang ini apa? Menyebarkan gosip tentang saya. Wah, sampai-sampai pendeta khotbah tentang saya. Padahal pendeta nggak pernah tahu masalah dia. Pendeta lewat tuntunan Roh Kudus sampaikan firman Tuhan. Seharusnya firman Tuhan itu menjadi terang. Sehingga dia bisa melihat bahwa apa? Oh iya ya, saya sementara dalam kegelapan. Dan firman Tuhan menyatakannya. Oh, betapa saya perlu terang. Betul kan? Tetapi ada juga orang yang berpikir seperti yang pertama tadi. Seperti ini. Jadi ketika terang itu menerangi, firman itu menerangi kita, kita bisa melihat hal-hal yang kita tidak suka lihat. Nah ini, kita tidak suka lihat. Apa itu yang kita tidak suka lihat? Karakter manusia lama kita. Ini. Yang seringkali tidak mau kita lihat. Ada di situ tetapi kita tidak mau lihat. Ketika firman disampaikan, kita langsung apa? Wow, bisa lihat dengan jelas. Nah ini. Jadi ketika itu terjadi, nah responnya bisa nggak suka dengernya. Nggak suka. Makanya, aduh, ketika firman itu datang, firman ini bukan untuk saya. Firman ini untuk orang lain. Atau, ya kenapa saya datang ya? Pada akhirnya firman yang disampaikan itu seperti itu. Nah ini yang kita perlu menyadari. Pelita Tuhan mengerjakan dua hal. Firman Tuhan melakukan dua hal. Yang pertama, menunjukkan ada dosa di dalam kita. Yang kedua, menunjukkan ada harapan bagi kita. Yang pertama menunjukkan bahwa kita adalah orang berdosa. Ada dosa yang masih kita simpan. Yang kedua, untuk memberikan harapan. Nah makanya pelita ini perlu ada. Firman itu perlu ada. Betul ya? Karena firman itulah yang akan mengingatkan kita. Ya, mengingatkan kita. Jadi kita harus senantiasa membersihkan hati kita setiap hari. Ya, setiap hari. Nggak ada yang bersihin rumah setahun sekali kan. Jadi jangan hanya bertobat itu ketika Paskah tiba. Ya, jadi firman Allah adalah pelita, Amsal 20 ayat 27, Amsal 20 ayat 27 dikatakan, roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Jadi di dalam hati manusia ada pekerjaan pelita Tuhan, menyelidiki hatinya. Ya. Referensinya 2 Samuel 21 ayat 17. Ya. Nah, jadi di dalam zaman raja-raja, kalau kita lihat di periode kedua silsilah Yesus di Matius pasal 1, periode kedua itu ada muncul banyak nama raja-raja. Nah, bagaimana orang-orang yang seperti apa ini Raja Yehuda yang menjadi pelita Allah? Ya, mereka yang pertama mereka ada di posisi perjanjian. Kenapa? Karena Daud itu menerima perjanjian. Allah janji kepada Daud, keturunanmu akan menjadi raja bagiku, raja di hadapanku. Oke, tata kerajaan tidak akan berpaling, tidak akan berpindah dari keluarga Daud. Ini Tuhan sudah janji. Nah, karena mereka ada di posisi perjanjian, maka mereka menjadi pelita. Kemudian mereka diakui sebagai anak Allah. Mereka diakui sebagai yang menerima kuasa Allah. Kuasa Allah. Jadi di dalam perjanjian lama ada posisi orang yang diurapi. 3 posisi orang yang diurapi. Yang pertama itu raja, imam, dan nabi. Ini orang-orang yang diurapi.
Nah, Yesus Kristus, Kristo, ini artinya yang diurapi. Mesias artinya Messiah, itu adalah orang yang diurapi. Kalau kita baca di kitab Petrus, kita adalah imamat rajani. Artinya apa? Kita yang percaya, yang menerima roh Tuhan, kita adalah orang yang diurapi. Jadi yang penting yang kita harus sadari apa? 3 hal ini. Kita harus ada di posisi perjanjian. Harus ada di posisi perjanjian. Kita artinya apa? Harus mengambil bagian di dalam perjanjian. Banyak orang Kristen tetapi nggak mau menerima firman Tuhan. Banyak, gitu ya. Kita harus menjadi anak-anak Allah. Anak-anak Allah. Kita harus menerima kuasa Allah. Inilah imamat rajani. Imamat rajani. Ya. Imamat rajani. Kalau di zaman dulu itu pelita dibuat dari tanah liat kan, ya, tanah liat ditaruh minyak gitu ya. Nah, pelita perlu minyak, perlu minyak. Hari ini kita perlu minyak untuk bisa disebut sebagai pelita, ya, sebagai pelita. Jadi lewat Alkitab, lewat buku siri sejarah perebusan yang kita sedang pelajari, ini membantu kita bagaimana kita harus menjadi pelita. Oke? Nah, yang kedua, manusia adalah pelita Allah. Manusia adalah pelita Allah. Ini kita sedang bicara tentang pelita Allah. Siapakah pelita Allah ini? Yang pertama itu kan firman perjanjian. Itu adalah pelita Allah. Tetapi manusia juga dia adalah pelita Allah. Tetapi persyaratannya gimana? Yang pertama harus ada hubungan yang benar dengan Allah. Ini yang akan menjadi pelita Allah. Oke? Yang setia, yang setia, jujur. Kemudian apa? Yang berjaga-jaga. Yang berjaga-jaga. Mereka yang paham dengan jelas kehendak Allah. Inilah pelita Allah. Kenapa? Jika untuk memancarkan terang Tuhan, itu hubungan dengan Tuhan harus benar. Untuk memancarkan terang Tuhan, itu harus paham dengan jelas kehendak Allah. Nggak paham tentang kehendak Allah itu apa, nggak pernah baca firman Tuhan, nggak pernah mempelajari, apakah bisa jadi pelita Allah? Ya, memang kita harus pada akhirnya kita harus menampakkan terang itu lewat perbuatan baik kita. Tetapi harus ingat, kebaikan manusia dan kebaikan Allah itu berbeda. Berbeda. Apakah gara-gara menyumbangkan 1 miliar kepada orang miskin, maka itu adalah orang benar? Bagi manusia, wow, hebat. Tetapi di hadapan Tuhan, belum tentu. Tuhan lihat, apakah ada hubungan yang benar dengan Allah? Apakah tahu dengan jelas kehendak Allah? Ini. Ya. Kemudian, harus menjadi orang yang berdoa. Tak putus-putusnya. Ini, tak putus-putusnya. Jadi pada akhirnya untuk menjadi pelita Allah, seorang manusia untuk menjadi pelita Allah, dia harus jujur dan setia. Harus memiliki firman yang jelas. Kemudian berdoa. Berdoa. Oke? Nah, kalau kita lihat, Yesus dialah pelita yang sejati. Nah, kita semua kan pelita kan? Dia adalah pelita yang sejati. Kisah para Rasul 26 ayat 23 dikatakan apa? Dikatakan yaitu bahwa Mesias harus menderita sengsara dan bahwa ia adalah yang pertama yang akan bangkit dari antara orang mati dan bahwa ia akan memberitakan terang kepada bangsa ini dan kepada bangsa-bangsa lain. Nah, di sini kita bisa melihat ya, memberitakan terang. Disampaikan Yesaya 49 ayat 6. Yesaya 49 ayat 6. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Engkau akan menjadi terang bangsa-bangsa katanya. Ya.
menjadi terang bangsa-bangsa. Ini adalah nubuat. Yesus Kristus menjadi terang bagi bangsa-bangsa supaya keselamatan yang daripada Tuhan sampai ke ujung bumi. Ya. Yesus lakukan itu semua. Yesus adalah firman. Dia adalah firman yang menjadi manusia. Dia adalah terang. Yohanes 1 ayat 1 sampai 4. Di dalam terang itu ada hidup, katanya. Ada hidup. Yesus adalah pelita yang kekal. Pelita yang kekal bagi kita. Jadi kita semua harus tampil sebagai pelita-pelita. Sama seperti dalam sejarah penebusan, ada pelita-pelita kecil yang bercahaya. Daud, para nabi, orang-orang Tuhan, rasul-rasul, itu membimbing banyak orang kepada pelita sejati, yaitu Yesus, pelita sejati. Ya, kita perlu menjadi pelita. Sampai kapan? Sampai kedatangan Kristus kembali. Jangan cuma jadi pelita nanti atau sekarang aja, jangan. Tetapi untuk seterusnya. Ya, untuk seterusnya. Kita perlu membimbing orang dalam kebenaran, di dalam terang, supaya tahu mana yang baik, mana yang salah. Betul ya? Apakah kita hanya perlu hari ini? Nggak bisa. Hari ini dan seterusnya kita perlu. Yesus adalah pelita. Dia adalah terang itu sendiri. Makanya Yesus bilang, aku adalah terang dunia. Kamu pun terang dunia. Yesus bilang seperti itu. Nah, kemudian kita lihat gereja adalah pelita. Gereja adalah pelita. Zakaria, kita lihat Zakaria 4 ayat 1 sampai 6. Zakaria 4 ayat 1 sampai 6. Datanglah kembali malaikat yang berbicara dengan aku itu, lalu dibangunkannya lah aku seperti seorang yang dibangunkan dari tidurnya. Maka berkatalah ia kepadaku, apa yang engkau lihat? Jawabku, aku melihat tampak sebuah kandil. Kandil ini di dalam bahasa Yunani itu adalah kakidian. Masih ingat itu kalau di lambang-lambang gereja ada itu yang dari Israel itu. Arminya Israel itu ada emblem di sini. Gambarnya itu menorah. Menorah itu adalah kandil atau kakidian. Ada tiang yang ada 7 pelita. Nah itulah kakidian. Ya, jadi aku melihat tampak sebuah kandil dari emas seluruhnya dan tempat minyaknya di bagian atasnya. Kandil itu ada 7 pelitanya. Jadi yang tadi itu ya, kakidian itu ada 7 pelitanya dan ada 7 corot pada masing-masing pelita yang ada di bagian atasnya. Yang keluar-keluar itu ya. Ayat 3. Dan pohon zaitun ada terukir padanya, satu di sebelah kanan tempat minyak itu dan satu di sebelah kirinya. Lalu berbicaralah aku, kataku kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu. Apakah arti semuanya ini, Tuanku? Maka berbicaralah malaikat yang berbicara dengan aku itu, katanya kepadaku, tidakkah engkau tahu apa arti semuanya ini? Jawabku, tidak, Tuanku. Maka berbicaralah ia, katanya. Inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Nah, Nabi Zakaria ini sama seperti Nabi Hagai. Mereka hidup di zaman Zerubabel yang membangun kembali bait suci. Ya, jadi mereka kan bait suci itu dihancurkan, kemudian ditawan ke Babel. Itu ada Daniel, Yehezkiel, itu semua dibawa ke Babel. Nah, Zerubabel lahir di Babel. Saat penawanan di dalam 70 tahun penawanan di Babel. Dia kembali dan membangun bait suci Yerusalem. Sekali lagi, makanya dikenal sebagai bait suci Zerubabel karena dia pemimpinnya. Nah, Zakaria menerima penglihatan ini. Ada kandil, ya, ada kandil atau kakidian terbuat dari emas. Ada 7 pelita pada 7 cabang. Jadi ada 7 cabang, ada 1 ini cabang utama, kemudian ada 3 sebelah kiri, ada 3 sebelah kanan. Nah, penglihatan ini Nabi Zakaria tanya, apa arti semua ini? Kalau kita lihat Wahyu 1 ayat 7,
Wahyu 1 ayat 20 dikatakan apa? Coba kita lihat ya. Wahyu 1 ayat yang ke-20 dikatakan apa? Ayat yang ke-20 dikatakan, dan rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku, dan ketujuh kaki dian emas itu, ketujuh bintang itu ialah malaikat ketujuh jemaat, dan ketujuh kaki dian itu ialah ketujuh jemaat. Jadi kaki dian menunjuk kepada gereja katanya. Kandil itu bicara tentang jemaat, church, ecclesia, ya, gereja. Nah, jadi 7 gereja, ada 7 kaki dian, ini bicara tentang 7 gereja di akhir zaman. Nah, tetapi ini gereja yang seperti apa? Ya, gereja yang seperti apa? Kita kembali ke Zakaria pasal 4. Gereja Zakaria 4 ayat 14 dikatakan, lalu ia berkata, inilah kedua orang yang diurapi, yang berdiri di dekat Tuhan seluruh bumi. Jadi kaki dian atau kandil ini adalah kedua orang yang diurapi katanya. Yang diurapi, kedua orang yang diurapi, yang berdiri di dekat Tuhan seluruh bumi. Ayat ini muncul juga di Wahyu 11 ayat 4. Wahyu 11 ayat yang keempat. Mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Nah, jadi kita pelan-pelan di sini. Kaki dian, kandil bicara tentang gereja. Gitu ya, gereja. Dan gereja ini menunjuk kepada orang yang diurapi. Kedua orang yang diurapi katanya. Kedua orang yang diurapi. Dan dua orang yang diurapi bicara tentang dua saksi katanya. Wahyu 11 ayat 4, dua saksi. Nah, ada kedua pohon zaitun, kemudian ada kaki dian. Kita tahu di atas kaki dian ini ada pelita, ada minyak di dalamnya. Minyak ini berasal dari pohon zaitun. Betul ya? Jadi ada asal dari sumber yang mengeluarkan minyak zaitun, kemudian ada yang menyalakan api. Jadi ada yang menampakkan minyak zaitun itu dalam bentuk terang. Gitu ya. Minyak zaitun itu menampakkan apa? Terang. Jadi ada dua hal. Pohon zaitun, kemudian kaki dian. Dua hal ini. Nah, kita bisa lihat apa hubungan dari Zakaria 4 ayat 14 dan juga Wahyu 11 ayat 4. Kita lihat siapa kedua pohon zaitun ini. Ya. Kita akan kembali ke Wahyu pasal 11. Wahyu pasal 11 ayat 1 dikatakan apa? Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu, seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut. Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Nah, di sini muncul diberikanlah kepadaku. Ada ku di sini kan? Ku. Siapakah aku yang dimaksud di sini? Gitu ya. Kalau kita baca Wahyu pasal 10, itu bicara tentang aku di sini. Ku ini bicara tentang Rasul Yohanes. Apa yang terjadi kepada Rasul Yohanes di Wahyu pasal 10? Ini kita perlu tahu. Di Wahyu pasal 10 muncullah seorang malaikat lain yang kuat. Malaikat lain yang kuat. Kalau kita baca Wahyu pasal 10 ayat 1, 2, 3. Pada malaikat itu ada kitab kecil yang telah terbuka. Kitab kecil yang terbuka. Ini merupakan ekspresi yang mirip dengan Wahyu pasal 5. Kalau di Wahyu pasal 5 itu disampaikan gulungan kitab yang termeterai. Yang termeterai. Itu Wahyu pasal 5. Tetapi di Wahyu pasal 10 telah terbuka. Nah,
apa yang dilakukan oleh Rasul Yohanes? Dia pergi ke malaikat lain yang kuat itu, dia minta kitab kecil yang terbuka itu, dia makan. Dia makan, terasa manis di mulut, pahit di perut. Ini. Jadi kepada Rasul Yohanes, ini Rasul Yohanes yang memakan kitab kecil yang terbuka itu, kepada Rasul Yohanes ini, dia diberikan kuasa untuk mengukur. Untuk mengukur artinya apa? Kuasa dari Allah untuk menghakimi. Wahyu 11 bicara tentang dua saksi. Pekerjaan dua saksi ini apa? Pekerjaan dua saksi ini apa? Itu adalah untuk mengukur. Yang bertugas untuk mengukur. Sehingga kita bisa tahu bahwa dua saksi ini bicara tentang mereka yang telah menerima rahasia kitab kecil yang terbuka. Mereka yang meminta, yang datang, minta dan makan, kan? Ini. Jadi dua saksi ini yang telah menerima rahasia kitab kecil yang terbuka, mereka telah menerima kuasa untuk mengukur, untuk menghakimi. Ada tugas penghakiman yang diberikan kepada mereka. Nah, tongkat pengukur yang muncul di Wahyu pasal 11 dalam bahasa Yunani adalah kanon. Kanon di sini bicara mengenai standar dari sesuatu. Dan ini menunjuk kepada firman Tuhan. Jadi, untuk mengukur yang digunakan itu apa? Alat yang digunakan itu adalah firman Tuhan. Firman Tuhan. Jadi, mereka yang menerima firman Tuhan ini, mereka yang telah menerima firman dari malaikat lain yang kuat, menerima kitab kecil yang telah terbuka itu, mereka telah menjadi dua saksi di akhir zaman. Kalau kita lihat di zaman Yesus, Yesus bilang ada dua saksi. Ada dua saksi. Yang pertama, saya dan Bapa. Saya dan Bapa, katanya. Nah, di akhir zaman ada dua saksi juga yang akan muncul. Siapa? Itu adalah Bapa dan kita sebagai gereja rohani. Ini yang menjadi tugas kita. Apa kita harus tunggu orang lain yang menjadi tugas ini, melaksanakan tugas ini? Kitalah yang harus menjadi dua saksi untuk mengukur dengan firman Tuhan. Ya. Ada tugas. Kitab kecil yang terbuka, ini bicara di dalam bahasa Yunani-nya adalah Biblaridion. Kata Bible berasal dari ini. Bible. Tetapi bukan bicara hanya Alkitab saja, tetapi Alkitab yang terbuka. Ketika mempelajarinya, sepertinya kecil. Sepertinya, ya buat apa kita memperhatikan firman ini ya? Buat apa dipelajari ya? Jadi banyak orang yang meremehkannya karena kecil. Bahkan oleh orang yang percaya Yesus. Tapi ketika manusia menyadari firman tersebut, firman itu akan terasa manis di mulut, pahit di perut. Suka mendengarkannya, tetapi sulit untuk menjalankannya. Sulit untuk menyampaikannya. Tidak mudah, ya, tidak mudah. Gereja adalah terang. Harus menjadi pelita, ya, pelita yang bertugas memberikan terang. Oke. Ini gereja tidak boleh gelap, tetapi harus menjalankan pekerjaan menerangi. Harus menampakkan terang firman, menjelaskan firman Tuhan, bukannya membawa umat kepada hal-hal yang hanya memuaskan keinginan telinga mereka. Maka kita harus menjalankan tugas untuk
menyampaikan terang Tuhan ini, ya. Sehingga jadi kesimpulannya kita harus menjadi pelita, Amsal 20 ayat 27 dikatakan, roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Yesus bicara mengenai hal ini. Matius 5 ayat 14 sampai 16. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Nah ini, jangan sembunyi ya. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, di bawah ember lah gitu. Melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terang bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Pada akhirnya kita jadilah terang dunia. Amin. Jadilah terang dunia. Mari kita menjadi pelita Tuhan. Pelita Tuhan yang bercahaya. Dimulai dari rumah kita. Ya, mari kita sampaikan terang. Ketika ada suatu permasalahan terjadi, ada tantangan di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, mari kita berdoa. Tuhan tolong supaya kegelapan dalam bentuk permasalahan itu bisa kalah dengan terang yang telah Tuhan anugerahkan kepadaku, kepada keluargaku. Doa, dan doa. Maka Tuhan akan bekerja. Terang itu akan tampak. Ya. Bahkan terang itu akan mengalahkan kegelapan. Dimulai dari mengalahkan kegelapan dalam hati kita, dalam hati orang-orang yang lain yang ada di sekitar kita, pada akhirnya terang ini akan mengalahkan dunia ini. Haleluya. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua menerima terang Tuhan, dan kita ingatkan orang di sekitar kita, hari penuh dengan firman Tuhan. Pada akhirnya terang itu pun bisa mengalahkan segala kegelapan, bahkan mengalahkan segala sakit penyakit yang ada di dalam tubuh anggota keluarga kita. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.